Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Oma-Oma, Opa-Opa, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini kembali bersama dengan saya Pendeta Adi Cahyono dalam program Sapaan Gembala GKI Delima hari Selasa tanggal 27 Juni. Seri terakhir dari saya tentang ajaran reformasi yang sangat terkenal, Sola Gratia, Sola Fide, dan yang terakhir Sola Scriptura. Dan permenungan ini saya dasarkan dari surat Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik, kembali kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan dalam permenungan kami tentang ajaran gereja reformasi. Roh Kudus tolonglah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Roma 10 ayat 4 sampai 15. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian. Sedikit dan penyegaran tentang ajaran Sola Gratia, Sola Fide, dan terakhir Sola Scriptura. Pada intinya satu, mengajarkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bacaan kita tadi menegaskan bahwa dalam Kristus Yesus ada keselamatan, dan barang siapa yang percaya kepada Kristus itu, mereka akan beroleh keselamatan itu dengan iman. Menariknya Paulus memberikan penjelasan panjang lebar bagaimana mereka mendengar tentang Yesus, bagaimana mereka mau percaya kepada Yesus kalau tidak pernah mendengar, tidak ada yang memberitakan, mewartakan. Bahkan itu semua sebenarnya disumberkan dari kitab suci. Inilah yang menjadi dasar Bapak Saudara untuk kita memahami misteri ilahi, karya penyelamatan Allah dalam Kristus Yesus ini sebenarnya sudah diberitakan, dituliskan. Paulus juga mengutip itu sebagai seorang ahli Taurat. Muridnya Gamaliel yang sangat bersohor itu, dia sungguh-sungguh memahami bahkan menguasai tentang Taurat yang menjelaskan tentang banyak hal, tentang referensi yang menegaskan tentang Mesias, yang itu semua digenapi dalam diri Yesus sebagai janji keselamatan yang digenapi. Kesaksian tentang karya penyelamatan Yesus berpuncak pada pusat Yesus Kristus. Itu sebabnya semboyan reformasi menegaskan bahwa semua ajaran gereja harus memiliki dasar pada kitab suci. Dengan demikian maksud sola scriptura tidak lain adalah bahwa hanya dan melalui Alkitab sajalah kita mengenali karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus yang diteguhkan dalam karya dan kehadiran Roh Kudus. Dari Alkitab disusunlah pengajaran gereja yang menjadi identitas gereja di tengah-tengah dunia, dan pengajaran tersebut menjadi inspirasi sikap etis umat dalam rangka berpartisipasi secara aktif dalam pewartaan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Pak Oma,
pembacaan kita ini juga menegaskan kepada kita bahwa semua harus didasarkan dalam Alkitab dan harus diberitakan, diwartakan. Bersyukurlah ketika kita saat ini juga mau bukan hanya mengikuti tayangan-tayangan sapaan gembala ataupun konten-konten tentang firman Tuhan, tetapi kita juga mau meneruskan. Saya tidak sedang promosi supaya Bapak Ibu like, share, subscribe, tidak saudara, tetapi bagaimana kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita, yang mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita itu juga diberitakan, bukan hanya sekedar nge-share link, nge-share video, tetapi bagaimana itu sungguh-sungguh terpancar nyata melalui pemikiran kita, sikap dan tindakan terutama yang nampak dari perkataan kita. Perkataan bukan hanya lewat mulut kita, tetapi kata-kata yang terproduksi lewat jari jemari kita yang ada di media sosial kita. Mari itu semua sebagai sarana untuk kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, firman Allah, ajaran Alkitab yang nyata yang kita hidupi. Selamat untuk terus menghidupi firman Allah dan juga menjadi pewarta kerajaan Allah agar semakin banyak orang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang menyatakan kepada kami bahwa ajaran keselamatan dalam Kristus Yesus didasarkan pada firman Allah yang sudah dinyatakan kepada para nabi menjadi kitab suci, bahkan menjadi Alkitab yang menjadi dasar pegangan ajaran iman Kristen, bahkan menjadi dasar untuk terus disebarkan, diwartakan, agar semakin banyak orang diselamatkan. Pakailah setiap anak-Mu Tuhan, hamba-Mu, untuk boleh terus diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan yang disahkan pada Alkitab, tetapi juga mempunyai kerinduan untuk meneruskan, membagikan kebenaran firman Tuhan itu Tuhan dengan kesediaan diri menjadi saksi hidup Alkitab terbuka dari setiap pemikiran, perkataan, tindakan mereka, agar mereka senantiasa beroleh kesempatan menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, agar semakin banyak orang diselamatkan. Kami saat ini bersatu berdoa untuk terus gereja-Mu, K5 dalam rangka berbagai kegiatan program pelayanan, utama untuk pewartaan Injil Kerajaan Allah, baik dalam kebaktian-kebaktian, bina iman, juga sapaan gembala yang masih terus dilayankan untuk boleh memberkati umat dan mewartakan kebenaran firman Tuhan, jadi sarana yang terus Tuhan pakai untuk memberkati. Kami mendoakan para pelayan-Mu, para pendeta, Mbah-Mu sendiri, pendeta Ima, para TPG kita, Pak Dwi Basuki, Pak Wahono, para pelayan, aktivis, dan juga seluruh majelis boleh dimampukan bersinergi, bekerja sama dengan lebih optimal, saling mengisi, saling melengkapi, saling menopang, saling menguatkan dalam berbagai tantangan, kesulitan, kendala yang ada, agar gereja GKI5 boleh semakin terus memuliakan nama Tuhan dan setiap kegiatan yang ada semakin memberkati umat untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kami berdoa utama untuk para lansia, Uma Sylvia Intan, Uma Budi, Uma Nani Pangestu, Uma Maria Bambang, Uma Theo, Uma Hani Cahya, ataupun juga belum bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan menolong berkati mereka, lawatan sungguh memberikan mereka kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Kami mendoakan terus juga yang dalam pemulihan kesehatan maupun proses pengobatan, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Margono, Ibu Nani Margono, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Yohana, Ibu Sumiati, Bapak Ridwan Kurnia, Ibu Atimina, Ibu Yeti, Ibu Wiryadi, Ibu Manik, dan juga Ibu Sylvia, istri dari Penatua Yen Christian, dan Ibu Olivia Regina dalam pemulihan. Tuhan memberkati agar mereka boleh terus merasakan jamahan kasih Tuhan yang menguatkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan seturut dengan rencana dan karya-Mu. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang akan berulang tahun pada hari Senin 26 Juni, Penatua Maria Juniwarti, dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni, Susianti, Jonathan, Ronti Margono, Graciela, Gladys Sulistyo. Tuhan berkati pertambahan usia mereka,
membuat mereka terus setia kepada Tuhan, makin bersuka cita, makin setia dan sungguh-sungguh melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Akhirnya Tuhan, kami terus berdoa juga bagi bangsa negara kami dalam memasuki tahun kontestasi politik menyambut pemilu presiden, pemilu legislatif dan juga pilkada di 2024 nanti. Tuhan menolong agar mereka yang terlibat dalam kontestasi politik terus tetap mengutamakan perdamaian dan kesatuan bangsa. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan seutuhnya dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai, melingkupi, dan memberkati. Doa ini kami minta, kami alaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.